Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019 Markus Nari sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi KTP elektronik. Markus diduga menghalangi penyidikan dan penuntutan KPK. Berikut kami hadirkan konferensi pers KPK yang dilakukan siang tadi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan MN, anggota DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka atas dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Tersangka MN selaku anggota DPR periode 2014-2019 diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan budiman. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor lain bahwa tidak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah tempat persembunyian paling aman bagi koruptor adalah di pengadilan? Tak perlu khawatir diperlakukan seperti maling ayam. Paling hanya ditanya-tanyain atau basa-basi minta bagian hasil korupsi. Toh tidak ada ruginya membagi rezeki kepada para hakim, jaksa, polisi. Anggap saja itu sebagai sedekah. Toh itu bukan uang kita. Makanya saya di sini menyerahkan diri untuk diadili. Saya tidak akan membantah. Itu adalah tugas pengacara saya. Untuk itu dia dibayar supaya saya terlihat tidak bersalah. Jadi apakah Anda mengakui bahwa Anda adalah koruptor, Mas Kakak? Oh, tidak. Justru saya ingin meluruskan hal yang keliru. Yang menganggap bahwa koruptor macam saya ini adalah benalu bagi bangsa. Kami ini justru aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan uang hasil korupsi, uang jadi terdistribusi, terjadi pemerataan. Korupsi itu terjadi di setiap bidang kehidupan kita. Dan kami tidak melakukan itu untuk kami sendiri. Kami juga menyumbang pembangunan, menyantuni anak yatim, ikut menyumbang 17 Agustusan, dan banyak lagi. Karena sebagai koruptor yang baik dan budiman, saya tahu bagaimana cara mengelabui. Ketika kami buat baik, maka kami akan dihormati. Duduk paling depan ketika ada hajatan. Dan diminta bicara di pengajian. Lalu bagaimana dengan para mahasiswa yang berdemonstrasi meminta para koruptor untuk dipenjara? Naif bila para mahasiswa itu meminta para koruptor untuk dipenjara. Yang ada nanti malah repot harus bikin banyak penjara. Karena percayalah, 70% warga Republik ini pasti masuk penjara. Bukankah itu malah menghabiskan anggaran belanja negara? Jadi daripada buang-buang uang untuk membuat penjara, bukankah lebih baik uang itu
kami korupsi dan kita bagikan secara adil dan merata. Itu yang dinamakan sebagai korupsi yang adil dan beradab, sesuai dengan Pancasila. Atau bahasa lebih trendinya lagi, itu adalah demokrasi dalam korupsi, sesuai dengan trias politika, yang mengatakan bahwa dalam demokrasi perlu distribusi kekuasaan yang merata antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam demokrasi berkorupsi itu juga terjadi. Antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki keuntungan dan juga kesempatan yang sama. Korupsi itu ibarat lokomotif demokrasi yang membawakan banyak sekali keuntungan dan orang-orang berebut untuk menaikinya. Karena itulah memberantas korupsi sama dengan merobohkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, dapat menimbulkan keruncuhan para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, saya tidak ingin itu terjadi. Saya ini cinta damai. Tolong jangan pojokkan kami. Kalau untuk urusan kekuasaan, kami ini juga bisa menggelar aksi besar-besaran. Coba pikirkan, kalau seluruh koruptor di negeri ini mogok kerja 1 hari saja, semuanya bakalan sepi. Dari kecamatan sampai pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik berhenti berproduksi, semua departemen kosong, semuanya kosong. Jadi jangankan mengurus KTP, WC umum pun tidak ada yang mengurusi. Jadi kalau para koruptor mogok, yang ada malah pusing sendiri. Kami ini ada di setiap sendi-sendi negara ini. Lalu bagaimana kalian ingin memberantas kami? Itu sama saja dengan mengamputasi diri sendiri. Karena itulah, mari kita belajar untuk hidup berdampingan dengan damai. Antara koruptor dan gak koruptor, apa sih bedanya? Itu hanya masalah kesempatan. Orang yang tidak koruptor hanya persoalan kesempatan yang tertunda. Karena daripada itu, marilah kita belajar untuk menerima bahwa korupsi ini sudah menjadi bagian yang menyenangkan di negara ini. Anggap saja koruptor itu bagian dari perekonomian kita. Saya ini tidak malu mengakui bahwa saya ini seorang koruptor. Yang ada, saya tambah bisa bernapas lega. Saya malah tambah rileks. Saya siap menerima hukuman seberat-beratnya. Saya ini tidak mencari sensasi atas semua ini. Justru saya ingin memberikan suri tauladan bahwa koruptor pun bisa budiman. Kalaupun dia maling, dia adalah maling yang budiman. Macam Robin Hood atau Zorro sebagai koruptor, makin hari kami makin peduli kepada rakyat cilik. Karena siapa lagi yang akan peduli kepada rakyat cilik? Para partai-partai politik itu tidak akan melirik rakyat cilik yang makin hari makin terpuruk dalam kemiskinan. Oleh karena itu, marilah semua para teman
teman-teman koruptor yang budiman, kita tingkatkan iman dan takwa untuk membantu negara ini supaya lebih tenggelam dalam keterpurukan dan juga kemiskinan lahir batin. Anda terlalu berlebihan. Anda menempatkan koruptor sebagai orang yang penting dalam negara ini. Begini saja, marilah kita belajar untuk menganggap para koruptor ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak harta yang membantu negara ini supaya mencapai pembusukan para sampah-sampah negara. Anggap saja ini sebagai revolusi yang menghasilkan sebuah pembuahan, yaitu tunas-tunas koruptor yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya.